Ditutup genre.
Iya, baik Mbak Putri. Jadi memang Bu, sedang yang baik dan ini itu kurikulum bagus dan itu dilakukan. Iya, ini teman-teman itu bukan dia sedang lanjut ini sama. Iya, tim khusus tim dinilai siapa termasuk INSE. Bapak Ibu sekalian, bisa silakan sebanyak-banyaknya pengalaman Bapak Ibu sekalian masukkan, karena itu bagian dari penilaian. Pasti Bapak Ibu sekalian yang punya pengalamannya banyak pasti nilainya lebih banyak, gitu kan. Yang nggak ada pengalaman pasti nilainya sedikit, gitu aja. Saya kira itu Mbak Putri. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Asman atas jawabannya. Cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Anda. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Arif Wijaya. Untuk dosen, apakah syarat pengalaman 2 tahun menjadi mutlak? Terima kasih sebelumnya. Silakan dibantu dijawab Pak Eka. Apakah syarat 2 tahun ini menjadi mutlak seperti itu? Ya, benar Kak Putri, seperti yang sudah disampaikan tadi. Apa namanya tadi untuk kriteria dosen itu memang untuk dosen itu memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun. Siap. Itu sudah kita sampaikan tadi. Oh iya, berarti jawabannya iya ya Pak ya? Iya, syarat mutlak. Iya, syarat 2 tahun ini menjadi mutlak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Anda. Tadi sini sudah jawab ya oleh Pak Kasiman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah dijawab juga. Lanjut Mas Anda. Lanjut, oke. Ini sudah dijawab, oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Betty M. Pasribu dari SMKN 1 Lubuk Pakam. Saya ikut juga guru penggerak Pak, seandainya terpilih ini bagaimana ya Pak? Apa keduanya saya ikuti atau pilih salah satunya? Terima kasih. Mohon bantu dijawab Pak Kasiman, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Bet ini ya. Iya, sepertinya Bu ya Pak. Ya, oke, ini Bapak Ibu, tadi saya sampaikan prinsipnya tidak bentrok ya. Kalau Bapak Ibu
Ibu sekalian bentrok, pasti nanti akan ada yang ditinggalkan. Itu tidak bentrok. Kemudian ini kan ikut guru penggerak. Kalau guru penggerak nanti kan ada penugasan, harus keluar, dan itu perlu sinyal. Kalau nanti pas ditugaskan di daerah yang 3T itu bermasalah nanti pada waktu posisi sebagai guru penggerak. Itu juga masalah. Bapak Ibu nanti juga harus mengimplementasikan kalau sebagai guru penggerak itu ada namanya aksi nyata dan akan dikunjungi oleh pengajar praktek. Kalau nanti dikunjungi tidak ada itu juga masalah karena Bapak Ibu sekalian sedang tugas ke luar kota, ya itu termasuk Bapak Ibu sekalian sedang pelatihan ahli itu juga masalah. Silakan Bapak Ibu sekalian ya bisa mengatur dirinya sendiri seperti apa. Terus juga ya tadi kurikulum secara mandiri ya itu biasanya itu di Kemendikbud sudah ada datanya. Jadi Bapak Ibu sekalian apakah pastikan sekolahnya itu menerapkan kurikulum mandiri atau kurikulum internasional. Jadi saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Kasiman. Baik Mas Andi bisa lanjut. Ya, ada tambahan sedikit. Silakan mereka. Pertanyaan tadi itu bisa dua lagi ya. Seperti yang dikatakan Pak Kasiman. Jadi mohon Bapak dan Ibu, kalau sudah mungkin penegasan ya, kalau sudah ikut di guru penggerak, mungkin untuk sementara istiqomah saja lah dulu di situ gitu ya. Karena nanti kalau kerja sambilan gitu ya, yang guru penggeraknya tidak sukses, yang pendamping ahlinya juga tidak jalan, akhirnya nanti kondisinya akan rusak. Bapak Ibu kan tidak usah khawatir seperti kata Pak Kasiman. Jadi kan program ini akan ada terus sampai tahun 2024 ke atasnya juga masih ada. Kan? Jadi nggak usah khawatir, rekrutmennya pasti akan selalu dilakukan karena jumlah kepala penggeraknya kan akan tambah. Ya, baik, terima kasih Pak Eka atas penjelasannya. Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Andes? Ini sudah dijawab tadi ya, bisa lanjut lagi Mas, kita skip. Baik, ini kita bahas ini dari Ibu Ratna Juwitarini. Saya pengawas sekolah pendidikan khusus yang salah satu sekolah binaan saya masuk sekolah penggerak, memiliki pengalaman sebagai penulis buku dan instruktur nasional kurikulum 2013 pendidikan khusus dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Pernah menjadi guru berdedikasi tingkat provinsi dan berprestasi, tapi sudah di atas 5 tahun yang lalu. Saya mendaftar tidak menggunakan SIM PKB karena ada masalah dengan akun SIM PKB saya dan baru selesai beberapa hari yang lalu. Saya sudah mencoba mendaftar tetapi ada masalah dengan tahap akhir pada saat kirim berkas sehingga belum bisa terselesaikan di tahap akhir. Ada tulisan merah, maaf usia pendaftar 30 sampai dengan 65 tahun. Yang saya tanyakan apakah saya masih boleh ikut mendaftar, terus bagaimana caranya, karena setelah saya lihat kembali file tanggal tempat lahir dan usia saya masih kosong. Baik, ini dari segi aplikasi ya, jadi minta tolong Mas Difak untuk membantu menjawab Mas Difak. Ya, baik, terkait misalnya data tanggal tempat lahir dan usia masih kosong itu bisa coba diproses di Dapodiknya. Apakah ada datanya itu ya, atau misalnya tidak sesuai, silakan diperbaiki melalui operator sekolahnya atau operator dinas. Nanti ketika sudah di-approve pengajuan perubahan datanya dalam waktu 2x24 jam maksimal, itu nanti akan update lagi di PSP-nya Ibu Ratna Juwitarini ini. Jadi setelah itu baru bisa kirim berkas. Baik, jadi silakan Ibu mengupdate akun SIM PKB-nya lewat admin dinas ya, si ada Podik. Oke, baik. Sudah terjawab pertanyaan ini, boleh lanjut Mas Anda pertanyaan berikutnya. Ini tadi sudah dijawab Pak Kasiman, boleh lanjut Pak. Mas Anda. Ini tadi sudah dijelaskan juga di penjelasan materi terkait aplikasi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi sudah dijelaskan Pak Kasiman. Jadi kalau untuk sekolah penggerak untuk yang tahap 1 kemarin sudah ditetapkan. Jadi silakan kalau mau mendaftar pelatih ahli. Oke, lanjut Mas Anda, boleh pertanyaan berikutnya.
Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Kasiman. Lanjut pertanyaan berikutnya, Mas. Ini tadi barusan juga sudah dibahas, sudah dijawab oleh Mas Viva. Boleh lanjut. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan juga di materi ya. Oke, boleh lanjut Mas Ander. Dengan ini pertanyaannya, tapi sepertinya tidak relevan karena ada beberapa rekan pengawas yang sudah mendapatkan balasan dari admin portal PSP karena kita belum mengirimkan balasan apapun sepertinya Mas Diva ya kalau dari portal ya. Ya, belum ada informasi. Ya, belum ada informasi. Nah, untuk terkait pelatih ahli kan belum ada ya Mas. Oke, lanjut. Bisa di Mas Ander. Ini tadi juga sudah dijelaskan di tata cara pendaftaran, boleh lanjut, Mas. Oke, ini dari Pak Adiono, saya sudah mendaftar sekitar 1 bulan yang lalu, tapi belum mengisi essay dan saya lupa kata sandi. Bisa dibantu Mas Diva? Ya, misalnya Bapak Ibu yang mendaftar menggunakan akun PKB, lupa kata sandi gitu ya, itu bisa lapor ke admin dinas pendidikan daerahnya masing-masing atau ke admin Pempat TK. Namun misalnya Bapak Ibu mendaftar menggunakan umum, itu kan menggunakan email pribadi ya. Nah itu nanti di halaman login ketika mau akses ke SIM PSP itu ada menu lupa password. Nah itu bisa gunakan menu untuk lupa password mandiri itu. Nanti silakan di reset ketika dapat email dari sistem BKB-nya. Oke, sudah terjawab dari Mas Diva. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya? Saya dari unsur dosen, dari ini Ibu atau Bapak ya, dari Deden Haria, saya dari unsur dosen sudah isi biodata menggunakan email pribadi, tapi ketika masuk laman masuk sekolah penggerak password selalu salah, padahal password email saya sudah benar. Bagaimana solusinya, bisa dibantu Mas Diva? Ya, sepertinya Ibu ini belum aktivasi ya. Yang tadi ya. Ya, jadi kalau untuk dari unsur dosen itu kan menggunakan email pribadi. Jadi setelah isi form biodata itu akan dikirimkan email aktivasi dari SIM PKB. Nah itu silahkan diklik link aktivasinya, nanti akan diminta untuk buat password. Jadi yang diinputkan ketika login di ke SIM PSP tadi adalah password ketika dibuat saat aktivasi tadi, bukan password email Ibu misalnya password di Gmail-nya ketika login ke Gmail, itu bukan. Jadi password yang dibuat ketika melakukan aktivasi ke SIM PKB. Ya, baik, sudah dijawab oleh Mas Diva. Oke, kita lanjut lagi Mas Anda, pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari tidak ada namanya, identitas dari Papua Barat. Izin pertanyaan, mengapa saat mengisi CV di form pendampingan dan pembimbingan yang pernah dilakukan selalu gagal menyimpan dan muncul tulisan tidak ada data ditemukan? Jika dibuka untuk diisi kembali muncul pertanyaan, apakah akan menggunakan data yang terakhir diisi pada waktu sekian? Apakah sistem sudah otomatis menyimpan ya? Mohon pencerahan karena selalu gagal sebelumnya. Terima kasih. Mohon dibantu Mas Diva. Ya, betul ya. Betul terkait email tadi kita juga ada auto search gitu ya, per 5 menit biasanya. Cuman ini ada di isian form gitu kan. Nah, misalnya ada data yang kosong, misalnya itu adalah sifatnya data wajib atau data yang tidak bisa diedit, itu bisa diubah melalui dapodik. Atau misalnya ini kan terkait pendampingan dan pembimbingan, itu bisa dicek apakah sudah diisi atau belum. Karena misalnya belum diisi, tidak akan bisa disimpan. Oh ya, jadi kalau selalu dicek ya Mas ya. Pertama dicek akunnya itu sudah betul atau belum, dan dicek isian di aplikasinya itu sudah sesuai atau belum, seperti itu ya. Oke, siap. Oke, lanjut Mas Anda. Oke, untuk pertanyaan dari kolom chat sudah kami cukupkan. Baik Bapak dan Ibu, masih ada sedikit waktu, akan kami izinkan satu orang penanya secara live kepada Bapak Jusman. Ya, silakan Pak Jusman, tolong perkenalkan diri dulu, kemudian pertanyaannya secara singkat ya Pak ya, silakan Pak.
Halo, silakan Pak Jusman. Mohon dibuka dulu Mbak Putri, itunya kayaknya di mute. Sudah dibuka Pak. Sudah dibuka. Silakan Pak Jusman. Halo Pak Jusman. Halo Pak Jusman. Silakan Pak, mengajukan pertanyaan. Mas, Halo, sepertinya terkendala teknis ya. Halo Pak. Ya, kedengaran? Oh iya, ini malah kedengeran Pak tanpa headset. Ya, silakan Pak. Oh, berarti headset bermasalah tadi. Iya, silakan. Terima kasih banyak. Saya sudah mendaftar, sudah selesai dan sudah mengirim berkas. Jadi itu statusnya saat ini dan di dalam sistem itu ada informasi bahwa jika Anda ingin membatalkan, maka klik. Nah, gambaran pembatalan itu apakah benar-benar mulai dari nol? Karena pengalaman mengisi esainya 7 kelompok pertanyaan dan ABCD begitu, itu luar biasa nanti yang dibutuhkan ternyata gitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Apakah memang dari nol kita akan membatalkan itu dalam arti bahwa sementara di sisi lain ada persoalan fakta integritas itu yang tidak boleh screenshot dan segala macam pertama. Nah ini itu mungkin yang pertama. Kemudian dari aspek sinkronisasi antar program sekolah penggerak ini dengan pelatihan misalnya penguatan kepala sekolah dan calon kepala sekolah kira-kira gimana dari aspek sinkronisasi karena boleh jadi irisan juga mungkin peserta misalnya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada praktek mengajar atau praktek melatih Bapak Ibu. Bapak pertanyaannya gitu Pak Eka, mungkin apakah ada yang saat wawancara dan praktek itu apakah yang dimaksud praktek mengajar atau praktek melatih? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jusman. Jadi pertanyaannya tadi sudah saya tangkap. Untuk yang aplikasi nanti akan dibantu dijawab oleh Mas Diva. Tadi sebenarnya sebagian sudah disinggung oleh Mas Diva jawabannya, tapi tidak apa-apa, nanti akan diperkuat oleh Mas Diva. Untuk yang pertanyaan terkait konten akan kami serahkan, mohon dibantu dijawab Pak Eka. Kepada Pak Eka dipersilakan. terima kasih Pak Jusman. Terkait dengan nanti simulasinya itu Mbak Putri, Pak Jusman, dan Bapak Ibu semua, itu adalah simulasi melatih. Ya Pak, simulasi melatih, karena kan Bapak dan Ibu ini adalah sebagai pendamping ahli. Jadi simulasi melatih. Tapi tadi waktu saya diskusikan juga dengan Pak Kasiman, itu simulasi mengajar juga boleh, tapi yang diutamakan sebenarnya adalah simulasi melatih, karena perannya adalah sebagai pelatih ahli itu, sehingga nanti akan berbeda mungkin di penilaian oleh asesornya Pak Jusman. Jadi melatih itu akan lebih tinggi bobotnya ketimbang mengajar. Baik Mbak Putri, untuk jawaban Pak Jusman tadi mungkin terkait dengan membatalkan itu mungkin Mas Divaf ya yang bisa jawab. Ya. Data hilang semua dibuat lagi dari nol atau bisa yang hilang sesuai keperluan saja. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Eka. Silakan dibantu dijawab Mas Diva untuk pertanyaan terkait aplikasi. Halo, iya silakan. Ya. Sebetulnya tadi itu sudah saya demokan juga ya Pak Disman. Jadi misalnya batal pendaftaran itu hanya menarik kirim berkas. Jadi data yang sudah diisikan sebelumnya itu masih ada, masih seperti kondisi ketika kirim berkas. Jadi tinggal diubah saja mana yang harus diperbaiki atau menambah dari instrumen yang CV. Cuman esai itu tidak bisa diubah sama sekali karena ketentuan esai kan itu. Jadi yang bisa dilihat hanya soal yang sedang dikerjakan dan tidak bisa di-preview ulang ataupun diubah. Jadi yang bisa diedit atau ditambahkan datanya itu hanya CV saja, seperti itu. Dan jangan lupa ketika setelah batal kemudian update dikirim berkas lagi seperti itu. Ya. Mbak Putri, apakah Pak Kasiman masih ada ya? Masih ada Pak.
Pak Kasiman, mungkin bisa dibantu Pak jawaban Pak Jusman tadi terkait kepala sekolah itu Pak. Sebagai kepala sekolah dengan sekolah penggerak. Oke, Bapak Ibu, Pak Jusman ya, pengisian ISE itu banyak sekali. Itu harapannya buka aplikasi, dicatat jawabannya, dicatat pertanyaannya, kemudian diketik di Word. Itu untuk bantuan. Sehingga nanti tinggal copy paste, sehingga di tengah jalan kalau listrik mati, internet mati, Bapak Ibu sekalian aman. Itu strateginya. Ya, karena memang banyak, dan itu kadang-kadang kalau dibuat kan bisa ditinggal, ini nggak masalah. Sehingga pada waktu on, Bapak Ibu beres. Yang kedua, ini tumpang tindih, enggak, ini Bapak Ibu sekalian, di guru penggerak itu adalah salah satu input menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih pada pendidikan profesi guru. Ke depan itu tidak ada lagi pelatihan kepala sekolah, tidak ada pelatihan pengawas, yang ada adalah pendidikan guru penggerak. Ini Permendikbudnya sedang dibuat. Jadi besok Bapak Ibu sekalian, untuk jadi kepala sekolah dan pengawas tidak perlu pelatihan kepala sekolah, pelatihan pengawas. Ini jadi hanya ada satu, yaitu guru penggerak. Gitu. Dan bagaimana dengan posisi yang sekarang sudah ikut pelatihan kepala sekolah, itu akan diutamakan nanti dari guru penggerak kalau tidak ada dari kepala sekolah yang ikut pelatihan. Itu. Tapi yang ikut pelatihan kepala sekolah belum ikut guru penggerak, nanti ada treatment khusus akan dilatih. Itu ya Pak Jusman ya. Ya, bagaimana Pak Jusman, sudah jelas jawabannya? Siap, terima kasih Pak Jusman, Pak Eka, dan Mas Diva. Baik, Bapak dan Ibu semua, untuk sesi coaching klinik calon pelatih ahli program sekolah penggerak kami cukupkan sekian. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Dr. Kasiman, Bapak Dr. Erisda Eka Putra, dan Mas Diva dari tim pengembang SIM PKB. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah hadir. Yang tadi saya catat mencapai 560 peserta yang ikut dalam pertemuan maya ini. Terima kasih kami sampaikan kepada semuanya. Semoga semua tetap sehat selalu. Saya Putri Rosyati, mewakili segenap tim yang bertugas pada kegiatan hari ini. Mohon izin undur diri apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eka, Pak Diva, ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih, tetap sehat. Terima kasih Pak Kasiman. Ya, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putri, Mas Diva. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua.